Salam Sobat MMC, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kita ketahui bersama bahwa secara umum tahapan proses untuk pembuatan sebuah video itu ada 3. Yang pertama yaitu praproduksi, yang kedua proses produksi, dan yang ketiga itu pasca produksi. Nah, di video ini saya akan mencoba membahas mengenai tahapan praproduksi, di mana tahapan yang akan dibahas ini sangat penting untuk kita yang mau belajar tentang produksi video dengan baik. Kita fokus bahas mengenai bagaimana cara membuat naskah untuk video atau skrip untuk video. Fungsi utama dari sebuah skrip atau naskah video itu sendiri yaitu sebagai konsep awal atau konsep dasar untuk pembuatan video yang akan kita produksi. Naskah ini dibuat nantinya yaitu kita akan gunakan sebagai panduan gitu ya, sebagai panduan sehingga selama proses pembuatan video nanti ide kita, gagasan kita, tujuan kita, dan alur pesan dari video yang akan kita buat itu bisa tersampaikan dan tidak melenceng dari apa yang diinginkan. Jika kita sudah punya ide, punya gagasan, tapi kalau kita tidak tuangkan ke dalam naskah, maka ide dan konsep yang ada di kepala kita tadi itu bisa saja tidak terrealisasikan dengan baik. Bisa jadi ada beberapa adegan atau ada beberapa shot yang terlewat karena kita lupa sebagai manusia yang tentunya sering lupa. Bahkan bisa juga malah kita mengambil shot gambar atau kita syuting gambar yang sebenarnya tidak diperlukan untuk video kita. Nah, jadi naskah yang akan kita buat nanti itu bisa kita jadikan panduan saat proses pembuatan video. Meskipun ya terkadang di lapangan akan ada beberapa yang sedikit berbeda dari naskah, dan itu hal yang wajar. Yang penting tidak mengubah gagasan pokoknya. Nah, terkadang memang di lapangan ide itu muncul, dan kalau ternyata ide itu membuat video kita jadi lebih menarik, jadi lebih oke, ya saya rasa sah-sah saja kita sedikit improvisasi dari naskahnya. Proses scripting atau pembuatan naskah itu sendiri kan berawal dari sebuah ide atau dari suatu atau beberapa ide atau gagasan yang kemudian kita kembangkan menjadi naskah dalam bentuk tulisan atau skrip dalam bentuk tulisan. Nah, naskah ini bisa kita tulis tangan, bisa kita ketik di PC atau laptop, atau bisa juga kita menuliskan catatan di handphone. Ada beberapa konsep naskah yang umum dipakai dan bisa kita gunakan untuk produksi video kita nanti. Sesuai dengan namanya, yang pertama yaitu multikolom, di mana naskah ini atau skrip ini berbentuk kolom-kolom atau seperti tabel. Format naskah ini lebih sesuai atau lebih cocok saya kira untuk kalian produksi iklan, video iklan atau video company profile. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Inti dari naskah ini yaitu ada kolom untuk visualnya atau videonya dan ada kolom untuk audionya, di mana pada kolom video kita bisa tuliskan visualnya atau adegannya, kemudian kita juga bisa menambahkan singkatan dari type shot atau jenis pengambilan gambar yang digunakan. Contohnya di sini saya pakai MCU atau medium close up. Nah, untuk pembahasan lengkap tentang type shot atau jenis pengambilan gambar, jenis shot, nanti kita akan coba saya bahas gitu ya di video yang berbeda. Selain kolom video, ada juga kolom audio. Untuk kolom ini bisa kita isikan dialognya, bisa juga isikan untuk nanti rekaman audionya seperti apa atau voice overnya seperti apa. Kalau berbentuk dialog, kita tulis dialognya. Kalau berbentuk voice over, ya kita tulis skrip untuk voice overnya nanti. Kalau memang tidak ada, ya bisa kita kosongkan. Selain itu,
Kita juga bisa menambahkan kolom durasi untuk mempermudah kita saat proses pengambilan gambar atau syuting nanti, sehingga estimasi durasi video kita nantinya bisa terlihat. Kita juga bisa menambahkan kolom musik latar atau background yang akan kita gunakan, sound effect yang akan kita gunakan, dan juga efek grafis yang bisa kita nanti gunakan. Atau kita juga bisa menambahkan kolom-kolom lainnya kalau memang diperlukan. Selain bentuk kolom tadi, di dalam produksi video ada jenis naskah lainnya, yaitu kita bisa buat dalam bentuk skenario. Nah, jenis naskah ini bisa dipakai untuk pembuatan film ya, karena format video ini cocok untuk video yang banyak adegan dialognya gitu ya. Nah, bentuknya bisa dilihat seperti ini. Biasanya terdiri dari scene heading atau head dari sebuah adegan. Scene heading ini berisi nomor scene, kemudian keterangan eksterior atau interior, bisa kita singkat IXT atau INT, yang menunjukkan lokasi adegan di luar atau di dalam ruangan. Kemudian berisi lokasi spesifik dan juga menunjukkan waktu seperti pagi, siang, atau malam. Kemudian di bawahnya ada action atau deskripsi visual dari adegan. Fungsinya yaitu untuk menceritakan tempat, lokasi, tokoh, dan juga apa yang dilakukan tokoh yang berperan. Untuk menulis action ini kita harus menggunakan deskripsi yang sesimpel mungkin agar mudah dipahami. Kemudian di bawahnya ada lagi karakter, yaitu tokoh yang berperan. Kemudian di bawah karakter tadi, di bawahnya lagi ada isi dialog dari karakternya. Jika ada petunjuk aksi atau petunjuk pengucapan, bisa kita tambahkan parenthetikal. Nah, parenthetikal ini kita tulis dengan huruf kecil dan di dalam kurung, atau bisa kita garis miring lah, bukan garis miring, cetak miring. Kemudian jika scene sudah selesai, kita bisa tuliskan transisinya seperti cut to atau dissolve to sebagai arahan untuk menuju ke scene selanjutnya. Aldi, Dek. Set, lama banget nih bocah. Secara umum untuk pembuatan skenario seperti tadi. Nah, dari naskah-naskah tadi kita bisa kembangkan menjadi shortlist atau juga storyboard. Nah, dengan shortlist atau storyboard ini nantinya akan lebih memudahkan kita saat proses pengambilan gambar. Selain itu, shortlist dan storyboard ini bisa lebih memvisualisasikan naskah yang telah kita buat. Nah, berikut contoh dari naskah iklan tadi yang kemudian saya bikin menjadi sebuah shortlist. Seperti ini. Shortlist ini berisi nomor shotnya, scene berapa, jenis shot yang dipakainya apa, angle kamera yang dipakainya apa, pergerakan kamera atau kamera movementnya apa, dan juga deskripsi dari adegannya seperti apa. Bagi kalian yang belum paham mengenai macam-macam angle kamera, kemudian jenis shot pengambilan gambar, dan pergerakan kamera atau kamera movement, nanti akan coba saya jelaskan atau saya bahas di video selanjutnya atau di video yang lainnya yang berbeda. Nah, bentuk storyboard sendiri biasanya berisi gambar dan keterangan adegannya. Yang terpenting dari storyboard ini adalah bisa menunjukkan shot dan angle-nya. Jadi menurut saya untuk gambarnya nggak perlu terlalu bagus, kecuali kalau memang bisa bikin gambar yang bagus. Nggak ada salahnya kalau misalkan gambarnya bagus gitu kan, supaya lebih jelas gitu.
Yang penting di storyboard tadi bisa menunjukkan shotnya seperti apa, angle-nya seperti apa, peletakan objek in frame di video kita nanti seperti apa. Pembuatan naskah ini kelihatannya cukup ribet dan agak bikin repot, tapi tentunya jika kita sudah membuat naskah ini akan sangat membantu di tahapan selanjutnya, yaitu di tahapan proses produksi. Jadi di tahapan produksi sudah ada gambaran, untuk di tahapan proses produksi kita juga bisa berkoordinasi dengan tim, baik itu kameramennya, baik itu si aktor atau pemerannya untuk melakukan adegan seperti apa gitu ya. Itu akan lebih mudah prosesnya karena sudah ada gambaran yang jelas dari naskah tadi dan mudah dipahami tentunya. Selain itu nantinya juga akan memudahkan di proses pasca produksi ya, atau di proses editing, karena si editor gitu ya, ini yang saya alami ketika memang kita harus mengedit dan proses editingnya sudah jelas arahannya berdasarkan naskah, itu akan lebih gampang lagi. Oh berarti nanti alurnya seperti ini, kemudian pakai sound efeknya ini, pakai backsoundnya ini, PO yang digunakannya ini, itu akan lebih terarah gitu kan, lebih mudah gitu karena sudah ada panduan tadi di naskah. Oke, cukup sekian pembahasan pembuatan naskah atau skrip video kali ini. Ini saya buat sebagai gambaran untuk panduan siswa-siswi SMK khususnya jurusan multimedia yang akan menghadapi uji kompetensi keahlian, di mana tugasnya itu membuat film pendek atau iklan layanan masyarakat. Mudah-mudahan dapat membantu meskipun ini cukup singkat dan bikin pusing mungkin ya bagi yang baru mau memulai, tapi tidak ada salahnya kalian coba terus praktek gitu ya, memperbanyak praktek supaya lebih membiasakan diri, dan ketika sudah menjadi kebiasaan ini tentunya tidak akan menjadi beban bagi kita ketika nanti kita buat video-video selanjutnya. Oke, saya kira cukup. Silahkan bagi yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar, atau boleh kalian yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya dulu. Terima kasih. Salam MMC Production.